Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelas 3B Farmasi dengan NIM 482012108064. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul gel asam retinoat guna untuk mengikuti UAS pada mata kuliah Teknologi Cairan Semi Padat. Baiklah, untuk materi pertama di sini ada preformulasi dengan nama lain teritonin dan nama latin retinoic acid. Dengan kelarutan tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan dalam kloroform. Rentang konsentrasi memiliki konsentrasi 0,2% hingga 1%. Dengan data stabilitas penyimpanan pada suhu 4 kurang lebih 2 derajat Celcius, suhu kamar 25 sampai 2 derajat Celcius. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat lebih baik dalam gas inert terlindung cahaya. Fungsi sediaan yaitu asam retinoat dapat digunakan sebagai terapi utama akne, vulgaris, dan kerusakan kulit akibat sinar matahari. Efek terapi asam retinoat adalah mengurangi perlekatan sel epitel folikuler dengan cara menstimulasi mitosis dan turnover sehingga kemunculan komedo baru dapat dicegah dan menepiskan stratum corneum. Selanjutnya ada di pertimbangan formulasi dan solusi. Pada masalah retinol praktis tidak larut dalam air dan gliserol, larut dalam etanol mutlak, metanol, kloroform, eter, lemak, dan minyak. Yang kedua, retinol mudah teroksidasi sehingga penyimpanan sebaiknya dalam wadah yang kedap udara. Dan yang ketiga, retinol terdegradasi oleh cahaya. Selanjutnya ada solusi. Pada pertimbangan formulasi, karena retinol praktis tidak larut dalam air, maka retinol tidak akan larut apabila langsung ditambahkan ke dalam basis gel yang mengandung air. Untuk mengatasi hal ini, retinol dilarutkan terlebih dahulu ke dalam pelarut yang cocok. Dalam hal ini digunakan minyak mineral yaitu parafin cair yang juga bersifat lipofilik. Sistem emulsi dibuat terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ke dalam basil gel sehingga terbentuk sistem emulsi gel. Yang kedua, karena retinol mudah teroksidasi, maka pada formula digunakan antioksidan yaitu vitamin E agar retinol tidak mudah teroksidasi. Selama proses pembuatan juga dibantu alat vakum untuk mengurangi potensi kontak retinol dengan udara. Selanjutnya ada indikasi dan dosis. Untuk indikasi, asam retinoat atau tretinoin topikal adalah sebagai terapi akne vulgaris, kulit keriput, kulit kasar, dan hiperpigmentasi akibat kerusakan di matahari. Dosis asam retinoid yang umumnya dianjurkan adalah dalam bentuk krim atau gel yang dioleskan sekali atau 2 kali dalam sehari. Untuk indikasi untuk dosis yaitu penggunaan pada anak, asam retinoid topikal sebaik monoterapi atau terapi kombinasi bisa digunakan untuk terapi akne vulgaris anak usia 12 sampai 18 tahun. Kontraindikasi itu untuk penggunaan asam retinoid untuk atau tretinoin topikal adalah riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini akan dikondisikan luka bakar akibat sinar matahari. Penggunaan pada kasus seperti ini tidak dianjurkan. Kemudian penggunaan pada kehamilan saat ini tidak ada studi yang kuat mengenai penggunaan asam retinoat topikal pada wanita hamil. Selanjutnya bagian formulasi. Untuk formulasi gel asam retinoat itu ada retinol dengan konsentrasi 0,2 fungsinya sebagai zat aktif. Selanjutnya ada tocopherol sebagai antioksidan sediaan, parafin cair dengan konsentrasi 2 sebagai pelarut. Terus ada karbopol 940 konsentrasinya 1 sebagai gelin agent. TEA sebagai konsentrasi 0,5 sebagai fungsinya pengalkalis pengikat viskositas gel. Metilparaben dengan konsentrasi 0,18 berfungsi sebagai antimikroba. Propilparaben konsentrasi 0,02 sebagai antimikroba. Propilen glikol konsentrasi 5 dengan fungsi humektan. Selanjutnya ada span 20 konsentrasi 0,42 berfungsi sebagai surfaktan non-ionik. Selanjutnya ada twin 20 konsentrasi 0,68 berfungsi sebagai surfaktan non-ionik. Dan aquades
dengan konsentrasi 90,55 sebagai pelarut. Untuk metode pembuatan, yang pertama itu ada cara pembuatan sediaan basis gel. Yang pertama, timbang karbopos 940 dengan sesama. Yang kedua, di dalam wadah pertama, karbopos 940 dikembangkan dalam air suhu 25 derajat Celcius sebanyak 80%. Dari total sediaan secara hati-hati sambil dihomogenkan dengan mesin homogenizer pada kecepatan 500 rpm sehingga berbentuk basis gel yang sedikit encer. Yang ketiga, tambahkan TiE ke dalamnya secara hati-hati sambil tetap dihomogenkan selama 30 menit. Basis gel akan semakin kental dan homogen. Kemudian untuk pembuatan emulsinya, timbang retinol, tocopherol, parafin cair, metil paraben dan propil paraben, propil glikol, sepan 20 dan twin 20 dengan sesama. Pada wadah kedua, larutkan retinol dan tocopherol ke dalam parafin cair. Setelah homogen, tambahkan sepan 20 ke dalamnya. Pada wadah ketiga, larutkan metil paraben dan propil paraben ke dalam propilen glikol. Dan yang keempat, siapkan air sebanyak 10-55% dari total sediaan pada wadah keempat. Larutkan twin 20 ke dalamnya. Kemudian masukkan massa dari wadah ketiga ke dalam wadah keempat sambil dihomogenkan. Massa ini kemudian ditambahkan ke dalam wadah kedua sambil dihomogenkan dengan kecepatan 800 rpm pada suhu 25 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk pembuatan emulsi gel, masukkan emulsi ke dalam basis gel terlebih dahulu sambil dihomogenkan pada kecepatan 1500 rpm selama 30 menit. Selama pembuatan suhu, kelembapan dan cahaya harus diperhatikan. Pembuatan emulsi gel dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dalam kondisi vakum dan dilindungi dari cahaya UV. Untuk evaluasi itu ada pengamatan organoleptis dan pengukuran pH, pengukuran viskositas. Untuk evaluasi itu ada pengamatan organoleptis yang diharapkan gel tidak berbau dan homogen dan juga transparan berwarna kuning. Untuk pengukuran pH-nya diharapkan pH berkisar sampai 5 sampai 6 dengan suhu 25 derajat Celcius. Untuk pengukuran viskositas itu didapatkan RPM 1700 17.250 sampai 350. Berapa ini anjir? Aduh. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.